Lanjut, senantiasa mereka ini daripada zuriyah tersebut adalah orang-orang terbaik di zaman mereka. Orang-orang terbaik yang istiqamah di zamannya mereka, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tapi ada cirinya mereka. Apa cirinya mereka? Mereka adalah baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madhi wa fil mutawaqqi'i. Mereka rumahnya kecerdasan, rumahnya istiqamah, rumahnya hidayat, rumahnya ilmu, di zaman dulu ataupun di zaman sekarang. Qaumun idza arkhadzalam suturahu lam tulfihim rahnul wita wal majja'i. Mereka para kaum yang ketika datang malam hari engkau tidak akan temukan mereka di bawah himpitan selimut. Akan tetapi talgahum umdal maharib, mereka bagaikan tiang-tiang mihrab. Engkau dapati mereka tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari anugerah dari Allah dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Itu orang yang melihat mereka, idza ru'u yushharu dzikrullahi fa huwa lahum sima 'alal jibahi, katanya Balfaqih. Apabila ditatap wajah mereka itu mengingatkan orang yang menatapnya kepada Allah. Yang melihat mereka ingat kepada Allah. Adalah Habib Umar bin Hafidh, beliau cerita dulu tuh di Surabaya ada dua kelompok dari ahlu sunnah wal jamaah dan dari luar ahlu sunnah yang gemar mengkafir-kafirkan. Di zamannya Belanda itu ada kebetulan ditunjuk satu gubernur Belanda untuk memimpin di sana, dan dia sudah tahu situasi keadaan masyarakat di sana. Ada dua kelompok muslimin di sana yang saling berbeda pandangan. Maka saat di jalan ini, gubernur ini non muslim. Itu saat di jalanan dia melihat wajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar yang dikubur di Ampel, Surabaya. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Itu begitu lihat wajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, dia panggil stafnya. Itu yang kita bicarakan, yang kita rapatkan kemarin itu, kalau di Surabaya ini ada dua kelompok yang berbeda pandangan, saya tahu mana kelompok yang benar. Yang mana yang benar? Yang orang ini ada di dalamnya itu kelompok yang benar. Kenapa? Wajah yang macam begini, ini bukan wajah yang membawa bahaya. Ini wajah orang yang benar. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau bilang, man ra'a fi wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bighammazin wala ayyab. Yang melihat wajah Nabi Muhammad langsung tahu ini bukan wajah pendusta. Dan Rasulullah laisa bighammaz wala ayyab, bukan pengumpat, bukan orang yang tukang-tukang nyebut aibnya orang. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-gharib hadza, Al-Habib Umar cerita ke kita waktu itu, kalau nggak salah di mana tempatnya almarhum Al-Habib Zain bin Sumaid, ketua Rabitah. Alhasil waktu itu datang ke mana namanya, ke Britania dakwah, ke Inggris. Saat datang ke Britania, kemudian masuk ke mana namanya, akan dicap paspor di imigrasi, maka diingatkan sama panitia di sana, bilang, ya Habib Umar, ini minta maaf, ini di luar kontrolnya kita, sebab biasanya kalau ada orang Islam dengan pakaian dakwah itu di imigrasi paling nggak bisa 2-3 jam, harus diinterogasi 2 jam sampai 3 jam, apalagi dari Yaman. Dari negara-negara Timur Tengah itu akan sangat dipersulit, bisa 2 jam, 3 jam atau lebih bahkan. Umar bilang, ya kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya dengan didampingi dengan satu orang dari orang sana menghadap imigrasi, begitu dilihat paspornya, dilihat wajah Habib Umar, langsung dicap, kemudian dikasih, terus nanya, sudah, keluar. Sampai yang mendampingi itu nggak ada interogasi, nggak ada apa. Begitu, kamu nggak takut apa-apa? Bilang, lah wajah macam begini nggak bakal mendatangkan keburukan. Wajah macam begini nggak bakal mendatangkan keburukan. Wajah macam begini bukan wajah yang bikin rusuh, bukan wajah yang bikin kacau, bukan wajah yang membawa keburukan. Wajah yang macam begini, Masya Allah. Yang ngecap paspor ada non muslim, tapi ngelihat begitu tahu. Subhanallah. Fa innahum kullu munibin khashi' wa kullu dhi qalbin munirin lami'.
la man yushirun nasu bil asabi' fahuwa min asril masun khali. Mereka para wali-walinya Allah Ta'ala adalah orang-orang yang selalu inabah, yang selalu merujuk kepada Allah Ta'ala, yang selalu khusyuk, takut kepada Allah Ta'ala, yang hatinya bercahaya. Cahaya yang ada di hati itu hampir-hampir nampak di wajah. Subhanallah. Orang yang lihat dulu sampai guru-guru kita bilang, kalau mau cari guru yang bisa kamu petik manfaat dari melihat wajahnya sebelum mendengar ucapannya. Kalau dengan melihat wajahnya nggak ada manfaat yang bisa kamu petik, maka jangan harap kata-katanya akan bermanfaat banyak. Man la yanfa'uk lahdhuh, la yanfa'uk lafdhuh. Kalau wajahnya nggak bisa ngasih manfaat, jangan harap kata-katanya bisa ngasih manfaat. Syuf kan seperti Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, atau wajahnya ngasih manfaat. Wasin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Banyak dari guru-guru kita yang bukan tukang pidato, bukan tukang bicara, akan tetapi dengan melihat wajahnya itu datang khusyuk, datang kehadiran hati, nambahin kekhusyuan dalam sholat. Subhanallah. Hatta minal mutaakhirin, dari orang-orang terakhir yang kita jumpa dengan mereka ini hidup di zaman kita pun juga ada yang demikian dirasakan di dalam hati orang yang melihat dan menatap wajah mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Hakadha, dengan menatap aulia wa salihin. Ada satu orang bilang, apabila saya malas-malesan dalam beribadat, berasa hati mulai beku, kurang khusyuk dalam ibadat, nazartu ila wajah Muhammad bin Wasi'. Saya menatap wajahnya Imam Muhammad bin Wasi'. Maka menatap wajah beliau itu menambah semangat buat 1 bulan beribadat, 1 bulan khusyuk dalam salat, 1 bulan semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menatap wajah mereka. Alhamdulillah. Itu di Syekh Abu Bakar bilang, nadhiri wa nadhiri fil jannah. Orang yang melihat wajah saya dan yang melihat wajah yang pernah melihat saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah. Mereka ini para aulia wa salihin, kesibukan mereka itu tarahum ruk'an sujada, ruku', sujud, dan sibuk dengan hal-hal yang menopang sujud mereka dan ruku' mereka. Sibuknya itu katanya Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf Al-Qadhi di Sewun, Al-Allamah Al-Mufti. Itu Al-Habib Muhsin bin Alwi bilang, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Yang gagal kitab jangan gagal mihrab, yang gagal mihrab jangan gagal adab. Wa ahlul bait semuanya itu ahli dalam 3 hal. Dalam 3-tiganya itu mereka adalah pakarnya kitab dalam keilmuan, wa pakarnya mihrab dalam peribadatan, dan pakarnya adab. Dalam adab luar biasa, nggak ada bandingnya, nggak ada bandingnya dalam adab. Dalam kitab, dalam keilmuan, masya Allah. Sayyidina Ahmad bin Zain katanya gurunya yang memberikan testimoni, arju an yakuna fi ilmi zahir mithla Syafi'i. Ahmad bin Zain dalam ilmu zahir sama seperti Imam Syafi'i. Wal faqih alladhi fil fiqhi kal azra'i. Wa fi tasawuf wal adab muttasi' al-Imam Abdullah bin Hasan Al-Faqih, itu seperti al-Imam Al-Azra'i. Subhanallah. Dalam tasawuf lebih luas lagi. Kemudian dalam ibadat, yang ini 1000 rakaat tiap malam, yang ini sekian ratus rakaat, yang ini Sayyidina Segaf menghatamkan Quran siang 4 kali, malam 4 kali. Abdullah bin Hasan bin Tahir salat duhanya baca Al-Quran 10 juz, salat witir baca Al-Quran 10 juz. Jadi 3 hari sekali itu 2 kali hataman Quran. Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir. Dalam ibadat nggak ada bandingnya mereka. Kemudian juga dalam adab luar biasa. Sayyidina Al-Idrus dengan segala ilmunya, dengan segala ibadatnya, itu dia memiliki adab yang luar biasa, tawadhu yang sangat luar biasa. Sampai dia tuh merasa dirinya, saya nggak pantas tangan saya dicium. Ada sebagian muhibbin sampai mencium tangan saya. Itu orang yang cium tangan saya rasanya seperti menampar muka saya, buat saya. Ada sebagian lagi yang sampai mencium kaki atau lutut beliau. Itu rasanya buat saya seperti mencongkel mata saya. Kata Imam Al-Idrus radhiyallahu anhu ardah. Wahakadha Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Syihabuddin Ahmad,
dalam kewalian, dalam ma'rifah. Tadi disebutkan Imam Ali Khalil Agasam di Qasidah. Radda Rasul alaihi mithla salamihi ya syekh fa'ajab lil fakhari al-ajma'i. Itu di syair tuh. Itu Imam Ali Khalil Agasam, setiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah, dia dengar jawaban dari Nabi Muhammad. Dia dengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Tiap kali dia ngasih salam, dia dengar jawaban dari Nabi Muhammad. Dan sampai itu didengar oleh orang yang ada di sebelahnya, di belakangnya. Itu mendengar suara Nabi berkata, wa alaikassalam ya syekh. Atasmu salam wahai syekh. Syekh itu orang yang banyak ilmunya, yang pakar di dalam bidang keilmuan dan ketakwaan. Ada syekh. Rasulullah ngasih gelar syekh kepada Imam Ali Khalil Agasam. Abu Ishaq Asy-Syirazi itu waktu beliau menulis kitabnya, dia menulis Tanbih dan menulis Muhadzab. Kemudian dia mimpi Rasulullah ngebuka kitab-kitab beliau. Kemudian dia bilang, hadza hasan ya syekh. Ini kitab yang kamu tulis, hadza hasan. Ini bagus wahai syekh. Itu setelah mimpi itu, setiap kali dia ingat kalimat Rasulullah ya syekh, dipanggil syekh oleh Rasulullah, artinya dipanggil guru besar, itu dia bangga, dia girang, dia gembira sampai berlinang air mata. Cuma sekali mimpi. Ini Sayyid dari Bani Alawi, Imam Ali Khalil Agasam, tiap kali sholat ngasih salam kepada Rasul, mendengar jawaban waalaikumsalam ya syekh, dalam keadaan terjaga. Dan orang yang ada di belakangnya mendengar beliau. Sampai para wali-wali itu datang ke masjidnya, Masjid Ba'alwi, untuk sholat bersama beliau, pengen dengar suaranya Nabi Muhammad menjawab. Terkadang didengar oleh mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka leluhur kita, mereka datuknya kita. Kita berbangga dengan mereka, tapi kita bisa dibanggain nggak oleh mereka? Itu pertanyaannya. Jangankan, oh saya bangga dengan fulan, iya, orang lain juga bisa bangga. Tapi bisa gak kita menjadi keturunan yang dibanggakan oleh mereka? Apa prestasi kita? Al-Habib Umar bin Hafidh, itu waktu di tempatnya Ami Umar Maula Khaleh, ada sebutkan tentang Ami Muhammad bin Umar. Ami Muhammad bin Umar Maula Khaleh itu bilang, Ami Muhammad bin Umar Maula Khaleh ini senangnya bukan kalau ngelihat anaknya ngumpulin harta, bukan itu prestasi yang dianggap di mata dia. Tapi prestasi yang dianggap di mata dia itu kalau anaknya istiqamah dalam sholatnya, dalam jamaahnya, dalam adabnya, dalam ilmunya, dalam akhlaknya, dalam mendidik keluarganya. Itu Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang dikubur di Bogor, ayahnya dikubur di Tegal. Al-Habib Ali kalau dicerita salaf, udah sebutin para salaf, tahu-tahu dia nangis. Dia doa, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum. Ya Allah, mereka datuk kami, leluhur kami, jangan sampaikan kepada mereka di barzah mereka hal-hal yang menyakiti hati mereka tentang kami. Nah, sampai bilang begitu. La tuballighhum min akhbarina ma yasuhum wa la tuhammilhum min auzarina ma yanuhum wa la tukhzihim bina fi askaril amwat. Jangan permalukan mereka di barisan orang-orang yang sudah meninggal dunia akibat kelakuan kami. Katanya Al-Habib Ali bin Muhammad. Masya Allah. Ada beberapa orang datang ke kita, Beb, udah dengar belum? Ada Ustadz Fulan berbicara yang buruk tentang habaib. Ada Ustadz Fulan bilang berbicara yang buruk tentang keturunan Rasul, tentang habaib yang ada di zaman kita. Maka saya bilang, saya nggak bisa nyalain dia. Ya, dia ngelihatnya wajah-wajah yang nggak mencerminkan salaf. Dia nggak ngelihat wajahnya Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Dia nggak melihat wajahnya guru tua. Nggak ketemu dengan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia nggak ketemu dengan dengan Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur. Dia nggak ketemu dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf. Dia nggak melihat wajah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf. Dia nggak melihat wajah Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Idrus. Dia nggak melihat wajahnya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, wala melihat wajah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Begitu. Yang dia lihat, yang mencerminkan, tidak mencerminkan akhlak, nggak mencerminkan jalannya para salaf. Sehingga ya dia nggak tahu, dia pukul rata. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Tapi kalau dia tahu, dia lihat wajahnya Habib Idrus bin Salim, dia lihat wajahnya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar yang dikubur di Ternate, Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, dia melihat wajahnya Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, yang banyak bolak-balik ke Ambon sana. Masya Allah, keturunannya ada di Ambon. Di antara anaknya Ami Ahmad bin Hil, sahib Asma'illahil Husna, gitu, Ami Ahmad Ambon. Dia enggak melihat wajahnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin, enggak melihat wajahnya Al-Habib Ali bin Muhammad, enggak melihat wajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Masya Allah. Nah, kita kesalahannya bukan dari mereka, kesalahan dari kita yang kurang pandai mencerminkan wajah-wajah yang luhur tersebut. Kalau kita nggak bisa mencerminkan ilmunya mereka, cerminkanlah ibadatnya mereka. Nggak bisa cerminkan ibadatnya mereka, cerminkanlah akhlaknya mereka. Adapun kita mencerminkannya dengan klarifikasi, ya nggak guna, sama-sama debat kusir akhirnya. Sebaik-baiknya jawaban adalah dengan sikap, dengan akhlak, dengan adab kita, bagaimana keseharian kita, bagaimana akhlak kita. Paling kagak wiridnya mereka, ratib kita baca. Kita dengar juga di sini diadakan Maulid Arba'in, dari satu rumah, dari satu tempat ke tempat lainnya, baik di Tarakan maupun di Bulungan. Alhamdulillah, insyaallah ini bakal menghidupkan Kalimantan Utara. Alhamdulillah. Terus juga baca daripada kitab-kitab mereka seperti Nasaih Diniyah, Kutubul Imam Al-Haddad, dan kaji, pelajari kitabnya mereka. Ada yang dokumen kitab Tuhfatul Ahbab, mana karangan Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf. Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Masya Allah, syekhu syuyukhina, ulama besar. Beliau adalah murid langsung Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus, Habib Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syihabuddin radhiyallahu anhum wardahum. Semuanya hikmah, semuanya ilmu, semuanya adab. Alhamdulillah, baca ratib mereka, baca ilmunya mereka. Kemudian juga Ahlul Bait enggak sholat jamaah, memalukan. Ahlul Bait telat subuh, memalukan. Ahlul Bait enggak bangun malam, memalukan. Ahlul Bait enggak sholat duha, memalukan. Ahlul Bait enggak sholat witir, memalukan. Ahlul Bait kaum wanitanya enggak pakai kerudung, enggak tutup aurat, memalukan. Ahlul Bait enggak baca ratib di rumahnya, kef Ahlul Bait enggak baca ratib, itu tarikahnya kita, jalannya kita. Ditanya apa tarikahnya Ahlul Bait, itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad bilang tarikatuhum khams, al-ilm wal amal wal khauf wal wara' wal ikhlas. Ilmu, amal, khauf, wara', keberhati-hatian, wal ikhlas kepada Allah Ta'ala. Habib Ali Habsyi bilang tentang tariqah Ahlul Bait, mimma yusrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi wa hahi a'mal khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Amalan yang suci daripada penyakit hati, enggak ada dengki, enggak ada riya, enggak ada ujub, enggak ada omong kotor, enggak ada ujaran kedengkian, kebencian, begitu, enggak ada kedustaan. Amalan diiringi dengan ilmu, diiringi dengan akhlak, dan banyak wirid, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Segaf di hatam Quran, siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam. Kalau kita hatam 4 juz deh, siang 4 juz, malam 4 juz, atau 1 juz, siang 1 juz, malam 1 juz, atau sehari semalam 1 juz Ahlul Bait, atau hatta setengah juz. Jangan ditinggal sama sekali. Itu katanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, walam yabqa khairun fi zaman wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilma wa sunan. Sudah enggak tersisa lagi kebaikan di zaman sekarang dan di penghuni zaman. Mereka telah memboikot Al-Qur'an, memboikot ilmu, memboikot sunnah. Jangan kita memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, memboikot sunnah. Ayo kerahkan keluarga kita, hadir majlis, dekat dengan majlis ta'lim. Adapun akhbar, berita-berita tentang dunia, aktsar ma yanfa'. Ada orang, saya udah buka medsos tapi belum buka Quran. Saya udah buka dengar berita ini berita itu tapi belum buka Ihya, tapi belum buka Nasaih Diniyah, belum buka ratib, belum buka zikir. Allah bitaufik hatta nufik. Insyaallah Allah berikan taufik kepada kita. Sahibul Bait, Allah barik fik. Masyaallah, barik fi ahlik. Masyaallah, Allah yusli alba alwi, yusli bihim, yusli ma bainahum. Ij'alna khairal khalaf li khairil salaf. Masyaallah, matana bi ulama'ina, bi syuyukhina, bi shibadina, bi sada bani alwi. Ahlul Bait al-Mustafa at-Tuhuri hum amanul ardi faddakiri, syubbihu bil anjumi az-zuhri, mithal ma qad ja'a fi sunani
lana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad su'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'an fi garani thumma la taghtara bin nasabi la wa la tagna' bi kana abi wattabi' fil hadi khaira nabi Ahmad al-Hadi ila sanan. Ada orang salaman kepada Imam Al-Haddad, tanya ente siapa? Fulan, anaknya fulan wali, anaknya fulan wali keturunan Nabi, anaknya fulan wali keturunan Nabi. Disebutkan nasabnya sampai ke atas. Maka dijawab, kun mithal abik wa jaddik wa salafik wa illa fa anta jubbah wa imama wa surah wa la syai' fi maghsurah. Jadilah seperti ayahmu, kakekmu, moyangmu, salafmu sampai ke Nabi. Kalau enggak kamu cuma kostum doang, tapi dalamnya kosong. Allah. Ahlul bait Alawi harus bersikap dengan sikap Alawi, berakhlak dengan akhlak Uluwi. Alawi, akhlaknya harus Uluwi juga, tinggi akhlaknya. Sikapnya juga Uluwi, tinggi. Semangatnya juga Uluwi, bukan semangatnya rendahan. Apa semangat rendahan? Semangat rendahan tahta, harta, dunia, siasat, politik, begitu. Omongannya omongan rendahan, ada bukan Uluwi, ada sufli namanya. Nanti Uluwi atau sufli. Kalau Alawi bersikap dengan sikap Uluwi, berucap dengan ucapan Uluwi, bersemangat dengan semangat Uluwi, tempat yang tinggi. Begitu. Jangan sufli. Sufli itu rendahan, omongannya rendahan. Ya, omongannya kayak orang lain. Semangatnya kayak orang lain. Yang dikejar sama kayak orang lain. Yang dikejar bangkai juga. Waliyadzubillah min dzalik. Lah, tinggikan semangat kita. Begitu. Wah, kalau kita tinggikan semangat kita, maka Allah bakal tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, mati'na insyaallah bihabaibna al-mawjudin insyaallah bi syuyukhina al-hadirin wal ghaibin minhum. Allah yataghashshahum rahmah insyaallah, yuslih syu'un yaqul al-uyun yaj'al kullu minna qurat uyun lil amin al-ma'mun ala hadhihi niyyah kunyatun salihah jam'urini wal akhirah dafi min kulli syarr jalibah li kulli khair. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ini salah satu yang menggembirakan kehadiran kita di Tarakan ini, berkesempatan duduk ya dengan keluarga kita ya, satu darah ya, Masya Allah, satu nasab, Alhamdulillah, satu tarikah, satu metode, satu manhaj ya, Masya Allah, jalannya para sada Bani Alwi, masyayikh al-ulama sunniyun radhiyallahu anhum ajma'in. Masya Allah, la yanfa'na bihim, yaj'al minna kullu minna qurrat ayun lahum insyaallah fi dunya wal akhirah. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Barakallah.